Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pasti semuanya tetap semangat ya belajar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah kita berdoa bersama-sama, hari ini kita akan belajar yaitu tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3 yaitu menyayangi tumbuhan, dan pembelajaran 4. Nah, tujuan pembelajaran hari ini apa saja? Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada 9. Yang pertama, menganalisis daftar tugas anggota keluarga sesuai dengan perannya dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kedua, menyimpulkan daftar tugas anggota keluarga sesuai dengan peranannya dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Yang ketiga, menceritakan pengalaman menjalankan tugas berkaitan dengan peranannya dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Yang keempat, menguraikan pertanyaan mengenai cara-cara perawatan tumbuhan untuk wawancara. Kelima, menjalankan wawancara mengenai pertanyaan tentang cara-cara perawatan tumbuhan. Keenam, melaporkan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan secara lisan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ketujuh, menentukan dasar gerakan lokomotor pada permainan tapak gunung. Yang kedelapan, menjelaskan prosedur kombinasi gerakan memutar dan menekuk dalam permainan tapak gunung. Yang terakhir 9, mempraktekkan prosedur kombinasi gerakan memutar dan menekuk dalam permainan tapak gunung. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tugas anggota keluarga sesuai dengan peranannya dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, di sini ada gambar. Kita bisa lihat itu adalah kegiatan yang biasanya dilakukan di rumah, yaitu ada yang ngepel, nyapu. Nah, itulah perlunya kerjasama. Kita baca bersama-sama teks yang sudah ada. Hari Minggu adalah hari libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti yang dilakukan keluarga Siti. Pada suatu hari, yaitu hari libur, mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga, anak berperan sebagai anggota keluarga. Kewajiban ayah bertanggung jawab mencari nafkah. Ayah juga yaitu melindungi keluarga. Ibu membantu ayah mengurus semua keluarga. Tugas ibu diantaranya yaitu menyiapkan makanan untuk keluarga serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu merapikan mainan setelah digunakan. Anak-anak juga membantu hal lainnya seperti menyapu, mengepel, menyiram tanaman, atau merawat tanaman. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Contohnya, hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi anak-anak. Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah tugas anggota keluarga sesuai dengan peranannya dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Materi yang kedua, yaitu wawancara. Wawancara apa? Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Nah, tujuan wawancara ini apa saja? Yaitu ada 4. Yang pertama, bahan informasi yang berkaitan dengan masalah sosial, politik, ekonomi, bahkan bagaimana cara merawat tanaman. Yang kedua, bahan opini, misalnya pendapat atau tanggapan narasumber terhadap suatu masalah. Yang ketiga, bahan cerita atau yang mendukung penulisan karya sastra, bisa puisi, cerpen. Nah, yang keempat yaitu bahan geografi, misalnya riwayat hidup tokoh. Contohnya riwayat hidup Soekarno. Itu adalah bahan geografi. Itu adalah tujuan wawancara. Nah, tahap-tahap wawancara ini apa saja? Yaitu ada 7. Ya, yang pertama menentukan topik wawancara, yang kedua menentukan narasumber yang disesuaikan dengan topik wawancara, yang ketiga mengetahui identitas narasumber secara umum, yang keempat menghubungi atau mengkonfirmasi narasumber yang akan diwawancarai, kelima membuat garis besar atau daftar pertanyaan, dan yang keenam mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara, yang ketujuh yang terakhir mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara seperti alat rekam, kertas ataupun pulpen. Nah, ini adalah contoh gambar yang sedang melakukan wawancara. Nah, ketika wawancara ada etikanya, itu ada 8. Yang pertama, datang tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Kedua, bersikap sopan santun, wajar dan ramah. Yang ketiga, mendahulukan pertanyaan yang ringan dan sederhana. Keempat, bertanya dengan kalimat yang jelas dan singkat sesuai dengan topik wawancara. Kelima, menghindari pertanyaan yang bersifat pribadi. Keenam, mencatat hal-hal yang penting hasil wawancara dan menyimpulkannya sendiri. Ketujuh, jangan mengalah apabila narasumber sedang berbicara. Yang kedelapan, selesai wawancara ucapkan terima kasih. Nah, itu adalah etika ketika melakukan wawancara. Di sini ada contoh wawancara.
Nah, itu tadi adalah contoh wawancara. Nah, selanjutnya yaitu materi ketiga, prosedur kombinasi gerak non lokomotor, yaitu memutar dan menekuk dalam permainan tapak gunung. Nah, manusia akan sehat jika banyak bergerak dan berolahraga. Dengan bergerak, maka peredaran darah dalam tubuh akan lancar. Peredaran darah yang lancar membantu penyebaran oksigen ke seluruh tubuh. Permainan tapak gunung banyak melakukan gerakan dalam permainan ini. Dilakukan gerakan melompat, menekuk, dan memutar. Permainan tapak gunung membuat badan lebih sehat. Saat melakukan permainan tapak gunung, ada beberapa cara yang perlu kita ingat, yaitu sifat sportif dan sabar. Menunggu giliran perlu dilakukan saat memenangkan permainan, maka kita harus bersyukur dan tetap rendah hati, dan sebaliknya, jika kalah, kita berbesar hati mengakui kehebatan lawan. Jika semua hal itu dilakukan, maka permainan tapak gunung akan bertambah seru. Nah, ini adalah contoh gambar anak-anak yang melakukan tapak gunung. Nah, contoh permainan tapak gunung, kita saksikan videonya. Nah, ini dilakukan dengan teman-temannya. Permainan tapak gunung dapat dilakukan dengan teman-teman. Tapak gunung adalah permainan tradisional. Nah, ini adalah cara-caranya. Nah, sangat seru kan? Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu setiap anggota keluarga pasti mempunyai tugas dan perannya dalam kehidupan berkeluarga, itu di rumah masing-masing. Kedua, setiap anggota keluarga harus bertanggung jawab atas tugas dan perannya dalam keluarga, dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengalaman sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi sila Pancasila. Yang keempat, wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Kelima, wawancara mempunyai tujuan, langkah-langkah wawancara, dan etika ketika melakukan wawancara. Keenam, permainan tapak gunung merupakan salah satu contoh gerak lokomotor yang mengkombinasikan memutar dan menekuk. Dan yang terakhir adalah, dalam sebuah permainan pasti ada kalah dan menang, maka kita harus bisa menerima kemenangan seorang dan kekalahan dengan lapang dada. Nah, itu adalah kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, untuk soal yang harus siswa-siswi kerjakan, yaitu kerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik, kegiatan 1-3 yang sudah dikirim di grup WA kelas, dikerjakan bisa bersama orang tua, bahkan dengan kakak, paman, atau bibi untuk membantu mengerjakan soal. Nah, pesan moral dalam pembelajaran hari ini yaitu selalu bertanggung jawab atas tugas dan peranan yang ada di rumah. Dan yang kedua, lakukan wawancara dengan cara etika yang baik. Dan yang ketiga, jagalah permainan tradisional yaitu tapak gunung. Nah, itu adalah pesan moral dalam pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar semua yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan mendapatkan pahala untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqa warzuqna tiba'a wa arina batila warzuqna tinaba. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ucapkan lagi alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ucapkan terima kasih pada pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.